kita lanjutkan untuk kajian kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Di kesempatan pada maghrib tadi kita sudah membahas berkenaan dengan kulit, karena kulit ini bagian daripada wasilah untuk membawa wasilah. Itu kulit biasa dahulu digunakan untuk sebagai tempat untuk menampung air atau untuk membawa air. Sehingga saat ini ya wasilah-wasilah itu sudah berubah. Artinya sekarang sudah banyak tempat-tempat penampung air, galon dan sebagainya, yang atau tempat untuk membawa air seperti trigen dan sebagainya. Yang saat ini justru sebaliknya, jarang kita temukan tempat-tempat yang biasa digunakan untuk membawa air dari kulit. Walaupun ada, pernah saya pas ke Jogja itu kita dapati di sana ada pengrajin wadah air dari kulit, ya, dari kulit. Nah, sehingga pembahasan ini sebagai maklumat atau ilmu kita, ya kalau kita mau menggunakan tempat untuk menampung air atau tempat untuk membawa air yang itu air mutlak, pastikan bahwasanya itu kulit yang suci. Ya, kulit yang suci, baik dari hewan yang boleh dimakan dan disembelih secara syar'i yang kulitnya suci, atau bisa dari kulit bangkai yang sudah disamak, yang sudah ditibang, itu jadi suci. Kemudian kita lanjut di pasal berikutnya, faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuz. Ya, pasal selanjutnya fi bayani, dalam pembahasan ma yahrumu, apa-apa yang diharamkan, isti'maluhu, apa-apa yang diharamkan untuk digunakan, minal awani, dari bejana-bejana. Bejana ini wadah, bisa mangkok, bisa ember, bisa tempat-tempat yang digunakan untuk menampung air. Nah, ini masih pasal-pasal yang kita bahas selanjutnya, masih pasal wasailul wasail, wasilah-wasilah yang digunakan untuk bawa wasilah. Ya, wasilah tahuru air, wasilahnya wasilah untuk bawa air itu tadi yang pertama kita sebut kulit, ya, karena kulit bisa dijadikan kirbah atau tempat untuk membawa air. Sekarang kita masuk ke pembahasan awani atau bejana-bejana. Minal awani wa ma yajuzu, dan bejana-bejana apa yang yajuzu, yang boleh digunakan, ya, yang boleh digunakan. Kalau untuk bejana ini kaitannya dengan penggunaannya. Kalau tadi kita bahas kulit, itu kaitannya dengan bendanya. Ya, bendanya yang tadinya najis bisa disucikan jadi suci bendanya. Nah, kalau bejana ini bahasnya bukan pada zatnya. Ya, haramnya ini bukan karena bendanya najis, bukan. Tapi penggunaannya haram. Maka kalau digunakan bendanya ya suci. Ketika ada air di situ enggak mempengaruhi kemutlakan air. Tapi ketika menggunakan bejana yang akan kita jelaskan di sini, yang haram-haram tadi, yang diharamkan penggunaannya, maka dia dapat dosa, berdosa. Jadi kaitannya lebih ke penggunaannya, bukan pada zatnya. Kalau bahas kulit tadi kita bahas zatnya. Ya, zat kulitnya yang najis kita sucikan dengan tibak jadi suci. Nah, kalau sekarang inak atau bejana-bejana tempat untuk wadah air ini, yang akan kita bahas adalah tempat wadah air yang diharamkan penggunaannya. Ya, bukan zatnya. Zatnya suci bisa jadi. Ya, zatnya suci, tapi ketika digunakan itu haram atau ada hukum yang melekat pada penggunaannya. Wa bada'a bil awwali faqala wala yajuzu, maka wa bada'a, dan dimulai bil awwali, dengan pembahasan awal, faqala, maka penulis Al-Qadhi Abu Suja memulai dengan perkataan faqala, berkata Al-Qadhi Abu Suja, wala yajuzu. Wala yajuzu artinya al haram. Ya, wala yajuzu, tidak boleh. Atau di sini maksudnya adalah haram. Wala yajuzu, tidak boleh, artinya haram,
fi ghairi daruratin, fi ghairi selain pada keadaan daruratin, darurat. Artinya penggunaan bejana-bejana yang akan kita jelaskan habis ini itu hukumnya haram menggunakannya kecuali dalam keadaan darurat. Kalau keadaan darurat berarti hukum haramnya berubah menjadi boleh. Li rajulin aw imra'atin, baik itu yang menggunakan li rajulin laki-laki aw imra'atin atau perempuan. Jadi yang gunakan bejana ini laki-laki atau perempuan sama hukumnya dalam menggunakan bejana tersebut. Isti'malu penggunaannya syai'in min awani dhahabi wal fiddati, yaitu apa? Penggunaan bejana, isti'malu syai'in menggunakan ya bejana-bejana tadi minal awani dari bejana adz-dzahabi wal fiddati yang terbuat dari adz-dzahab emas wal fiddati dan fiddah. Fiddah itu perak. Nah, jadi tidak semua bejana, wadah air, penampung air itu hukumnya haram ketika digunakan. Hanya beberapa saja, yaitu yang disebutkan oleh musannif atau pengarang kitab ini, yaitu al-awani, bejana-bejana tempat wadah air atau tempat yang biasa digunakan untuk pada air bejana yang terbuat dari adz-dzahabi, dari emas, wal fiddati dan terbuat dari fiddah atau perak. La fi aklin, begitu pula tidak boleh, tidak boleh atau diharamkan fi aklin ketika digunakan untuk makan. Biasanya makan menggunakan sahan, piring. Maka piring yang terbuat dari emas itu haram juga penggunaannya. Kita makan pakai piring emas, ini juga haram. Jadi bukan hanya untuk wadah air, tapi untuk makan pun juga hukumnya sama. Digunakan untuk makan juga sama. Ila darurah tadi, kecuali darurah. Karena kalau darurah jadi boleh. Misal ada rekomendasi dokter, ya dokter, ketika seorang sakit A misal, dia tidak boleh makan kecuali harus dengan piring emas. Nah, itu baru darurat namanya. Karena mungkin penyakitnya akan tambah parah atau sakitnya akan ya tidak sembuh-sembuh. Maka dalam keadaan darurat yang memang ya tidak dihindarkan, maka orang seperti itu tidak haram menggunakannya. Ya, boleh. Memang tapi benar-benar bukan karena untuk tafakur, untuk berbangga-bangga, saya kaya, makanya pakai emas dan sebagainya. Benar-benar darurat yang memang memubahkan atau membolehkan dia menggunakan piring atau bejana dari emas. Wala fi syurbin, dan tidak boleh juga atau haram juga digunakan untuk syurb, minum. Wala ghairihima, begitu pula haram digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan selain makan atau minum. Jadi bab ini menjelaskan bahwasanya alat-alat perkakas rumah tangga kita itu seyogyanya tidak terbuat dari emas. Apalagi itu digunakan istimal, yang ada penggunaannya, ada manfaat untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, untuk makan, untuk minum, al-ghairihima, atau untuk selain keduanya. Wa kama yahrumu istimalu ma dzukira yahrumu ittikhaduhu. Wa kama, dan sebagaimana yahrumu diharamkan atau diharamkan istimaluhu, penggunaannya itu diharamkan. Madzukira yahrumu, sebagaimana madzukira, sebagaimana disebutkan tadi, sudah kita jelaskan di sebelumnya. Yahrumu ittikhaduhu, maka haram juga ittikhaduhu, untuk disimpan, untuk jadi pajangan, untuk jadi hiasan. Kan ada biasanya piring-piring, bejana-bejana, piring-piring yang hiasan aja Pak, enggak untuk makan, enggak untuk minum, enggak untuk wadah air, dia untuk hiasan di dinding saja.
Nah, itu ketika terdiri dari emas, terbuat dari emas atau perak, maka itu bagian yang juga diharamkan dalam penjelasan musannif. Jadi apa-apa yang diharamkan digunakan juga haram untuk disimpan atau dipajang. Maka min ghairi isti'mali fil asah. Walaupun yang tadi disimpan tadi atau dipajang tadi min ghairi isti'mali, tidak digunakan, tidak untuk makan, tidak untuk minum, tidak untuk wadah air, tidak untuk sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi tetap dihukumi haram fil asah, dalam pendapat yang asah dalam mazhab Syafi'i. Dalam kalau disebutkan pendapat asah itu pendapat yang rajih, yang paling rajih, ya, min wajhain awil wujuh, dari beberapa pendapat, ya, ulama atau sahabat ashab Syafi'iyah, sahabat-sahabat Imam Syafi'i atau ulama Syafi'iyah, dari beberapa pendapat yang sahih, pendapatnya semua sahih. Tapi ada satu pendapat yang asah, yang paling sahih di antara yang sahih. Artinya ini pendapat yang kuat, yang termasuk mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya menggunakan ina, bejana, alat-alat kebutuhan perabot rumah tangga dari emas atau perak itu penggunaannya haram. Begitu pula haram juga hukumnya untuk dipajang atau disimpan, walaupun tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk emas dan perak tidak diperkenankan, haram fil asah, dalam pendapat yang kuat. Wa yahrumu aidan al-ina'u, dan diharamkan aidan juga al-ina, yaitu bejana-bejana madliyun, yang dia dilapisi atau disepuh bidhahabi au fiddati, dengan emas atau perak. Kalau tadi kasus pertama itu bejananya itu terbuat dari emas atau perak, langsung semua bahannya, semua jauharnya, elemen-elemennya itu dari emas dan perak. Ini kasus yang kedua, juga sama, masih diharamkan bejana-bejana yang dia disepuh atau dilapisi dengan emas dan perak. Misal bejananya dari gerabah, dari tanah liat, tapi luarnya dilapisi full dengan emas atau perak, atau disepuh dengan emas atau perak. Makanya juga ihram masih tetap diharamkan. Kenapa? Dari luar zahirnya itu nampak semuanya emas atau perak. Nggak ada bedanya dengan yang pertama. Bedanya cuman yang pertama full semua bahannya dari emas dan perak. Yang kedua tidak full semua, tapi lapisan luarnya emas perak semua. Mungkin bahan dasarnya tanah liat, atau bahan dasarnya dari logam-logam, dari ma'din, logam-logam yang lain. In hasala minatilai, ketika menghasilkan, in hasala, ketika menghasilkan minatilai, ya, ketika dari sepuhannya tadi, ya, ketika menghasilkan dari sepuhannya tadi, dari lapisannya tadi, syai'un bi'ardihi 'alan nar, ketika dipanaskan di api. Ya, ini maksudnya sepuhan-sepuhan yang ketika dipanaskan di api dia menghasilkan sesuatu. Nah, sehingga ini juga haram. Lanjut, qala musannif rahimallahu taala wa yajuzu isti'malu, dan boleh. Nanti kita bahas perkara yang tidak boleh atau yang haram dalam penggunaan bejana. Di sini juga penulis menyajikan wa yajuzu isti'malu, dan boleh menggunakan ina'in, bejana-bejana, ghairihima, selain dari bahan keduanya, ya, bukan yang terbuat atau terlapisi dari emas dan juga perak. Maksudnya adalah ghairi dhahabi wal fiddah, dari keduanya, maksudnya dari emas dan perak. Minal awani, dari bejana-bejana, minal awani, dari bejana-bejana,
an-nafisati, sebagaimana dari an-nafisah atau batu mulia, atau dari nafisah itu batu mulia seperti giok atau batu-batu yang batu akik tapi dibuat bejana, dibuat piring-piringan, ada piring-piringan dari giok atau dari keramik, itu boleh. Kaina iyakut, ya, dari batu-batu mulia seperti bejana yang terbuat dari yakut. Yakut itu dari ya permata, batu yang punya harganya mahal. Wa yahrumul ina'u mudabbabu. Ya. Begitu pula diharamkan al-ina, ya, mudabbabu bil dabbati fiddah kabirah. Yang mudabbabu, yang ditempel atau ditempeli, ya, ditempeli bil dabbati fiddati kabirati, dengan tempelan atau tambalan fiddah kabiratin urfan, yang ditempel dengan perak yang banyak. Banyaknya ini kadarnya seberapa? Urfan, sesuai dengan uruf yang berlaku dalam suatu tempat atau daerah tersebut. Kalau di sini misal melihat atau mengukur, ini yang paling paham tukang perak, ya, tukang perak. Sebenarnya uruf di Lampung misal, itu perak dikatakan banyak, dikatakan berharga, dikatakan dia punya nilai, itu berapa gram. Ini perlu penelitian ke tukang perak sebenarnya. Misal kita anggap ya 10 gram perak itu cukup bernilai. Karena kan perak kurang lebih 50.000 lah, kalau 1 gramnya 50.000. Berarti kalau 10 gram berarti 500.000, setengah juta. Setengah juta itu sudah taruhlah sudah besar, punya nilai. Maka kalau ada bejana, misal kita punya bejana gentong, ya, gentong pada air, yang mana gentong itu retak, gentong itu retak. Maka ketika nembelnya itu dengan 10 gram perak, tembel dengan 10 gram perak, maka nanti akan kita bahas hukumnya. Ya, kondisi yang pertama, mudabbabu bi dabbatin fiddatin kabiratin urfan lizina. Lizina di sini untuk hiasan. Ya, misal ada tadi gentong atau guci atau piring kita, itu bahannya bukan emas tapi bukan perak, tapi ada lizina, hiasan. Hiasan dari perak. Hiasan dari perak. Maka kalau hiasan dari perak yang digunakan untuk menghiasi bejana di rumah kita, itu ukurannya kabiro, banyak uruf, secara uruf Lampung ini itu banyak, misal 10 gram. Biasanya itu ada perak 10 gram. Maka ini juga masih masuk kategori hukumnya haram, menggunakan bejana seperti ini. Jadi kalau bejana yang dihiasi dengan bahan perak yang jumlahnya banyak, penggunaannya masih berhukum haram. Kemudian keadaan yang kedua, fa'in kanat, kalau bejana-bejana tersebut kabirotan, ditempel dengan perak yang kabirotan, yang jumlahnya banyak, lihajatin, dengan hajat, dengan ada kebutuhan. Memang nempelnya perak itu ada kebutuhan, bukan karena hiasan saja. Ada kebutuhan lihajatin, ada kebutuhan di situ. Jaza ma'al karohati, maka jaza boleh ma'al karohati, tapi hukumnya makruh. Nah, ini yang kedua. Yang kedua, kita punya alat-alat ina-ina, bejana-bejana di rumah kita yang bahannya bukan dari emas, bukan dari perak. Tapi ketika bejana kita itu ada kerusakan dan tidak bisa ditambal atau dibenarkan kecuali dengan perak, maka ketika menggunakan perak yang jumlahnya banyak untuk nambal perabot rumah kita yang harus ditambal dengan perak,
maka ini boleh, tapi dengan hukum makruh. Artinya dimakruhkan. Menggunakan bejana yang ada tembelan karena retak, ada hajat di situ, tembelan perak yang jumlahnya banyak, misal 10 gram untuk nembel gelas. Gelas kita mungkin terbuat dari apa, misal suatu bahan yang tembelannya harus dengan perak, nggak bisa dengan selainnya. Ya, nembelnya ada 10 gram, kategorinya banyak misal. Maka kita menggunakannya itu makruh. Tapi boleh. Boleh tapi dengan ya ma'al karahati, dengan karahah. Kondisi yang ketiga, saghiratan urfan li zinati kurihat. Saghiratan ya, menggunakan tembelan perak, saghiratan yang jumlahnya sedikit. Nah, tadi bahas jumlahnya banyak. Sekarang bahas jumlahnya sedikit. Urfan secara uruf, li zina untuk hiasan bejana-bejana di rumah kita. Maka hukumnya kurihat, hukumnya sama, makruh juga. Nah, kasus yang ketiga, gambaran yang ketiga, taswir yang ketiga, itu kita punya bejana di rumah, entah itu piring, entah itu gelas, entah itu kendi, entah itu gentong, entah itu apa, panci yang dari bejana-bejana itu, ya kita gunakan perak dengan kadar shaghirah sedikit, ya mungkin di bawah 10 gram misal. Kalau uruf Lampung misal 10 gram itu sudah kategorinya banyak, maka di bawah itu sedikit. Maka penggunaan perak dengan kadar sedikit untuk menghiasi bejana-bejana di rumah kita itu juga hukumnya makruh menggunakan bejana tersebut. Ya, walaupun boleh, ya boleh. Kita gunakan tidak haram, tidak berdosa, tapi makruh. Ya, aksan tidak. Aulihajatin, atau sedikit menggunakan sedikit perak lihajah untuk kebutuhan, betul-betul kita nggak bisa nembel kecuali dengan perak. Fala tukrahu, maka tidak makruh. Maka tidak makruh ketika menggunakan perak yang jumlahnya sedikit untuk nambal bejana di rumah kita, maka itu tidak makruh, mubah, boleh. Amma dhabbatu dhahabi, adapun dhabbah tembelan atau bahan yang nempel, minat dari adzahabi, dari emas, baik itu untuk hiasan sedikit tapi untuk hiasan atau untuk tembelan, fatahrumu mutlaqon, maka menggunakan ina yang ada tembelan atau hiasan emas secara mutlak hukumnya haram, menggunakannya haram. Kama sahahu an-Nawawi, sebagaimana hal ini disahihkan, dibenarkan oleh Imam An-Nawawi. Nah, ini pembahasan tentang bejana. Jadi di penulis sudah membahas ada bejana-bejana yang ketika menggunakannya itu tidak diperbolehkan, la yajuzu, atau haram untuk digunakan. Ada bejana-bejana yang boleh digunakan. Bejana yang terbuat dari emas dan perak mutlak tidak boleh digunakan, atau haram digunakan. Kemudian bejana yang dilapisi dengan emas dan perak, permukaannya juga haram digunakan. Bahkan bejana yang ada tempelan hiasan atau tembelan dari emas itu juga mutlak haram digunakan. Yang boleh itu bejana-bejana yang selain dari dua hal ini. Adapun untuk bejana yang ada nempel perak padanya, yaitu terbagi menjadi 4 hukum. Yang pertama, kalau yang nempel itu digunakan untuk hiasan dan jumlahnya banyak, hukumnya juga haram. Kalau yang nempel itu banyak, tapi karena hajat, karena kebutuhan, bukan karena hiasan, hukumnya makruh. Bahan perak yang menempel di bejana-bejana kita itu yang dibolehkan tanpa makruh atau haram, itu yang benar-benar mutlak, yaitu ketika jumlahnya sedikit dan benar-benar dibutuhkan perak itu. Itu berkenaan dengan al-awani atau bejana. Karena bab tentang bejana ini penting. Karena apa? Karena bejana-bejana ini adalah perabot rumah tangga kita yang ada di sekitar kita.
yang digunakan untuk ngambil air. Ya, adapun kaitannya dengan toharoh, karena bejana ini yang digunakan untuk menampung air, baik air yang akan kita gunakan toharoh maupun air yang akan kita gunakan untuk lisyurbi, untuk minum dan sebagainya. Sehingga ini penting untuk mengetahui hukum-hukum ya bahan yang digunakan dalam membuat al-ina atau dalam membuat bejana-bejana.